Hai, welcome di iPods Interview and Podcast. Dan kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama Fanny Ghazani. Hai Sally. Aduh, ibu muda nih ya sekarang ya. Dari anak-anak kucing dan juga seekor anjing. Oh iya. Mana kok lagi sibuk apa sih sekarang? Gua sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih. Semenjak nikah memang kegiatan tuh nggak banyak gue lakuin. Kayak main sinetron gue udah nggak boleh sama laki gue. Karena katanya habis waktu di pekerjaan. Jadi nggak punya waktu buat dia. Uang sinetron itu kecil-kecil gitu lah ya, lebih gede dari suami gitu lah ya. Amin. Tapi terlepas berapapun uang suami yang kita kasih, tapi kan kita harus patuh kan mau nggak mau. Iya dong. Lo juga pernah berumah tangga kan pasti gitu kan? Iya benar kayak gitu. Langsung aja kita sekarang ke pembahasan pertama. Monggo. Ya, biar nggak kebanyakan basa-basi kita. Ini ada artikel ya. Pose main skateboard Fanny Ghazani malah kena tegur netizen. What's wrong? Sebenarnya ada apa? Gue baru nyadar, nggak tahu kenapa. Lu tuh sebenarnya baca komen gak sih? Baca tapi nggak selalu baca. Karena baca tapi nggak selalu baca tuh gimana? Kan namanya komen pasti dia bertambah terus kan per jam. Mungkin saat itu gue baca terus kayak 6 jam gitu. Sekian jam ya gue nggak ngerti tuh. Kadang memang misalnya gini Elin, gue ada post misalnya foto kayak baju tadi aja. Gue tahu ini pasti komen-komennya bakal segala macem. Jadi mendingan daripada gue baca, gue bodo amat itu komen mau 1000 kayak mau 2000, gue bodo amat mau komen A, B, C, D, E, F, G terserah. Karena biarin aja. Kita susah kan mengontrol apa yang orang ngomong tentang kita. Itu kan sulit. Gitu. Tapi ini by the way ada fotonya nih. Boleh? Tuh, dia. Padahal ada apa sih ini sebenarnya dengan foto ini? Di sini aja. Oh, Imam Darto. Emang dia kayak netizen hidupnya. Komen aja, nggak, ini sahabat gue banget. Oke. Jadi memang dia selalu mencari celah di setiap postingan gue, kira-kira bagian mana yang bisa dia hina gitu. Oke. Jadi lu tuh sebenarnya main skateboard itu lu bisa main skateboard atau enggak? Enggak. Jadi lu cuman gaya bener? Iya beneran. Ya, gue cuma gaya-gayaan, gue jujur aja. Tapi lu by the way kan pernah dong baca postingan-postingan lu yang dikomentarin sama netizen gitu? Pernah sayang, pernah Helin. Komentar apa yang paling nyakitin buat lu? Soal anak sih. Anak? Maksudnya kayak udah nikah lama tapi belum punya anak, makanya jangan olahraga mulu gitu. Itu yang menurut gua sebagai perempuan kayaknya kita kok tugasnya berat banget ya, seolah-olah jadi kayaknya keputusan punya anak atau enggak hanya ada di istri, padahal itu kan harusnya menjadi keinginan dan keputusan kedua belah pihak kan, baik suami maupun istri gitu. Jadi ketika netizen yang ngomong itu, terlebih lagi misalnya perempuan yang ngomong itu, kayaknya loh kok sebagai perempuan kayaknya nggak ada rasa empatinya gitu. Pasti kan dari segi kalau misalnya pun lu udah berumah tangga, yang akan ditanyakan adalah pasti perempuannya. Kenapa istri lo kok belum hamil? Kenapa ini gini? Berarti ini dari sisi suami lo yang memang yang belum mau punya anak? Gua bilang dia belum mau juga enggak, cuma lebih ke belum siap. Kita semua menjalankannya lebih berplanning gitu aja sih, kayak terplan, oh ini tahun ini mau ngapain, terus mau ngapain, kira-kira udah siap punya anaknya kapan gitu. Jadi, dan memang tidak ditunda ya Lin. Oke. Tapi gue tidak ada usaha untuk misal bayi tabung gitu, gue nggak ada usaha untuk itu. Kan kalau kata orang ya usahanya kurang maksimal. Mau maksimal gimana? Laki bini juga udah usaha gitu kan. Iya. Tapi berarti lu tidak menunda, kayak enggak entar dulu atau apa. Tapi memang planning lu dan suami memang belum mau punya anak. Enggak. Jadi gini, kalau soal kita bicara mengenai usaha mempunyai anak, itu kan tiap keluarga punya usahanya tuh beda-beda dan macam-macam gitu loh. Kalau ditanya usaha sebagai suami istri, berhubungan suami istri, jelas iya gue lakuin dan suami gue lakuin. Tapi apakah ada usaha misalnya untuk sampai bayi tabung? Kan itu juga salah satu bentuk usaha suami istri yang mau punya anak kan? Iya, tapi sebenarnya yang gue tanya ini, lu udah mau punya anak? Udah mau. Dengan suami berarti udah mau punya anak? Udah mau. Tapi memang belum dikasih gitu dari Tuhan? Belum Tuhan? dikasih. Oke, ya udah berarti tapi segala usaha pun udah lu coba, cuman nggak semaksimal itu. Iya. Oke. Tapi by the way, lu nikah emang sekarang udah berapa lama gitu sampai sekarang? 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun. Gue selalu lupa. Sebenarnya kan gue saya inget.
Iya kita nggak bisa ngejudge juga sih ya sebenarnya sejujurnya gue juga nggak bisa ngejudge ada teman-teman gue yang 10 tahun baru punya anak gitu ada aja gitu karena kan semua pasti apapun yang terjadi di dalam hidup lo itu kan pasti udah takdir Tuhan. Tuhan akan memberikan sesuai dengan waktu yang tepat. Betul. Ya kan. Nah tapi nih pertanyaan gue pasti tekanan itu ada nggak hanya dari netizen pasti dari keluarga juga ada dan dari pihak keluarga laki-laki atau dari pihak keluarga perempuan gitu. Nah, ini dia yang gue bilang tuh berkah kali ya. Gue tuh punya suami dan keluarga dari suami mertua yang luar biasa baik dan pengertiannya. Gue tahu banyak orang yang nggak ngalamin ini gitu, tapi menurut gue ini suatu berkah yang memang nggak semua orang bisa dapetin. Dapat suami yang sangat pengertian dengan gue dan nyokap gue. Gue kan tinggal berdua sama nyokap gue. Terus punya mertua yang nggak ada, maksa-maksa kapan punya anak. Padahal notabene laki gue itu adalah anak pertama dan pertama yang menikah. Sampai akhirnya adik ipar gue yang punya anak duluan. Jadi mereka udah punya cucu, bukan dari gue tapi. Punya cucu dari anak keduanya yang menikah setelah gue menikah gitu. Jadi kalau pressure dari keluarga inti, baik dari keluarga inti suami maupun gue pribadi nggak ada. Tapi kalau tante, nah itu dia kan. Tadi sebenarnya gue pengen tanyain gak gitu. Apa-apa. Keluarga inti mungkin nggak bermasalah, tapi kan pasti kan kalau misalnya nih lagi acara keluarga besar, lebaran atau mungkin apa gitu kan, ada banyak keluarga, kok belum punya anak juga sih nikah udah sekian lama, padahal kayak gini-gini tahu harusnya kayak gini tuh adiknya aja cepet gini-gini, ada nggak? Ada lah. Pasti ada. Nggak mungkin satu keluarga isinya pada sopan support santun. semua. Pasti ada. Bertata kramat, semua gitu nggak mungkin ya. Pasti ada. Tapi gua itu sudah terbiasa ngadepin itu. Gua kan keluarga Arab ya. Maksudnya bacot Arab tuh ceplos gitu. Jadi ketika gua dihadapin sama orang yang makanya jangan main sinetron mulu. Awal-awal nikah tuh gua masih main sinetron. Makanya jangan main sinetron mulu. Jadi nggak punya anak. Gua bawa ketawa aja gitu. Kayak buat gue bukan sesuatu hal yang menyinggung perasaan gue. Jadi lu nggak ada ngerasa beban? Oke, lu senyum di depan orang-orang itu, tapi kan di dalam kamar apa lu nggak ada kepikiran kenapa sih ya Allah gitu, kenapa sih ya Tuhan gitu, belum gitu. Ada nggak lu pernah ada di momen itu? Menurut gue, manusia tuh hidup pasti punya masalah, punya beban dan ujiannya masing-masing. Jadi kalau gue berharap semua kehidupan gue lancar, gue tuh egois jadi manusia. Jadi kalau ada satu perihal yang tidak terkabulkan doa gue, masa gue harus komplain? Enggak, ini ujian gue. Setiap manusia mau A, B, C, D, F, G itu punya ujiannya masing-masing. Dan ujian gue adalah, gue belum dikasih anak. Tapi gue dikasih rezeki yang alhamdulillah, suami gue juga alhamdulillah. Kesehatan gue alhamdulillah, bisa pass COVID, pandemi ini dengan baik, satu tim gue. Gak ada yang gue berhentiin dan juga karyawan laki gue semua amanah-amanah itu berkah yang mungkin gak semua orang juga bisa dapetin. Jadi kalau orang bilang count your blessing and I'm doing that, gue beneran count blessing gue, bukan gue ngitungin apa yang gue gak punya. Pasti berat lah Lin, pasti ada ya, gak mungkin lah gue ada bisa stabil ini secara emosi. Pasti ada gue masanya kayak aduh, capek. Mood gue lagi jelek, tiba-tiba ada orang komen atau ada tante dari siapa ngomong kapan sih mau punya anak gitu. Tapi karena gue terlatih untuk menertawakan hal-hal yang seperti itu, jadinya gue nggak apa-apa gitu. Kayak terakhir gue lebaran juga gitu, Fani kapan mau punya anak? Tahun depan deh doain, juga ngomong gitu. Tahun depan mulu, ya abis gimana dong gue? Bukan mau jawab kapan, Mani juga nggak tahu. Gitu. Ya juga sih semua balik lagi ya ke Tuhan ya, dan diri kita sendiri gimana cara ngadepinnya. Well nih ada artikel lagi nih ya. Boleh. Fani Gasani berharap PPKM darurat tidak diperpanjang lagi. Asik. Oh jadi kita ke arah PPKM nih ya sekarang. Iya, kemarin ya. Jadi karena kangen sama suami ya, pengen pulang ke Bali. Tapi by the way, lu kapan terakhir ketemu suami emang? Baru 2 minggu lalu. Ini mau pulang lagi ke Bali. Tapi lo tuh ketemu suami berarti jarang ya? Nggak yang stay, maksudnya? Nggak satu kota maksudnya? Iya, benar. Karena suami gue kerjanya di Bali. Terus kenapa lo nggak tinggal di Bali? Lo kan juga nggak boleh kerja di Jakarta juga. Nah, ini dia. Nyokap gue nggak mau pindah ke Bali, sedangkan gue tinggal sama nyokap gue. Nyokap lo sendiri? Nyokap gue punya kakak sih sebenarnya, tapi hanya nyokap gue lah yang bisa, hanya gue lah yang bisa ngadepin nyokap gue. Jadi sebenarnya nyokap lo kan ada kakak lo juga kan, ada keluarga lain gitu. Kenapa lo nggak tinggal bareng sama suami? Nggak bisa yang lain.
Nyokap gue ini agak unik orangnya. Tapi berarti lo Ketawa. lebih berarti lo lebih rela nggak tinggal sama suami tapi tinggal sama nyokap lo gitu. Salah satu alasan gue milih laki gue adalah dia bisa menerima itu dari sebelum gue menikah. Jadi gue udah ngomongin nih nyokap gue begini, nanti gue akan begini nyokap. Jadi dia udah tahu dan dia menerima sih gitu. Jadi ya memang bukan memilih untuk meninggalkan suami, tapi laki gue juga nggak merasa hal yang gue lakuin ini mengorbankan dia. Jadi Gitu. fine aja lah ya. Well, oke. Tapi Apa? sosok suami lo ini tuh nggak pernah lo publikasi gitu, nggak pernah dikasih lihat gitu. Wahai, kenapa? Biasanya kan orang kan kalau misalnya nikah kan pengen aja gitu umbar-umbar kemesraan kayak gue ya. Jangankan nikah, gue pacarannya pengen banget gue posting kayaknya. Yang sekarang nggak ada yang diposting nggak? Belum ada ya? Sekarang enggak. Jadi kan kalau misalnya ya kadang-kadang laki gue nggak posting foto gue paksa gue yang posting Masa? sendiri. Iya. Serius cuy? Oh. Kalau gue tuh kayak gitu. Lo suka gitu ya kayak Suka. ngasih tahu ke orang nih gue punya pasangan gitu. Iya. Biar orang pada berhenti godain gue karena banyak banget yang godain Gue yakin siapa yang nggak suka malu ya kan? Gak. Terus kalau lo tanya di kenapa ya gue nggak posting? Ya karena sebenarnya keinginan laki gue, Lin, bukan orang yang mau diekspos gitu loh. Setuju gue, perempuan tuh maunya kan Rata-rata kayak begitu, Bo. Gue mah jujur aja ya. Nggak Soalnya bener. semua perempuan rata-rata yang gue tahu pun pasti mereka maunya membagi kebahagiaan lebih ekspresif gitu perempuan itu dibanding laki-laki. Bener cuy. Nah kadang kok ada gitu perempuan yang nggak mau mengekspos lakinya gitu. Enggak, ini bukan guanya yang nggak mau ekspos. Ya, lu mau? Guanya mau. Tapi lah. suami lo karena tahu profesi lo akhirnya dia jangan terlalu ekspos lah, gue punya kerjaan. Gue sendiri sempat komplain loh, kayak gue ngomong, lu kalau emang nggak mau diekspos, lu ngapain kawinin gue? Iya kan lu udah tahu resikonya jadi suami gue apa gitu kan? kata dia, ya nggak gitu juga, ya udahlah susah lah ya. Iya. Biarin lah, biar itu menjadi caranya dia lah sendiri. Gue gimana mau Gue mah kadang-kadang tersinggung loh kalau gue Masa? punya pasangan kayak begitu nggak mau gue ekspos lah. Lu kenapa lo? Gue aja bangga sama lu, masa lu nggak bangga sama gue? Iya. Gue sempat gitu juga, Pak. Gue sempat ngalamin berantem gitu, cuy. Kayak, kok kamu nggak malahnya bukan mempertontonkan aku gitu ya punya istri cantik gitu ya, artis gitu. Apa lu boy? Iya gitu loh, bukannya lu bangga gitu nih. Apa lu malu punya gue? Apa lu punya yang lain? Nah, terus tapi ya capek Bo kalau gue negatif thinking mulu Bo. ya udahlah ya Bo ya. Sekarang gue mau mikirin hal-hal yang nggak bisa gue tahu, itu kan sulit cuy. Gue kayak negatif thinking, wah jangan-jangan dia punya perempuan lain, atau wah jangan-jangan dia nggak bangga punya istri kayak gue. Kayaknya capek deh gue. Udahlah gue fokus nyari duit aja lah. Iya sih. Dia juga nyari duit ya, jangan gue doang. Lah kan lu nggak boleh nyari duit katanya. Ya gini-gini aja Lin, cuma nge-host boleh gitu. Main sinetron nggak boleh. Lo kan tahu sendiri main sinetron gimana jamnya. Iya, sinetron iya, kalau stripping mah kita harus standby terus. Nah, berarti nggak boleh kalau sinetron gitu ya? Nggak boleh. Film nggak boleh? Film masih boleh. Masih boleh. Oke, cuman berarti pekerjaan yang tidak memakan waktu lama lah ya? Benar, Well, benar. oke. Tapi di dalam 4 tahun hubungan rumah tangga lo dengan suami ini, sorry ya gue tanya ya? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa kan? Iyalah. Ini kan kalau 4 tahun, apa sih ada up and down di dalam rumah tangga lo gitu? Pernah nggak ada salah satu di antara lo berdua yang mungkin, kan lo berdua kan sama-sama, gue nggak tahu sih suami lo kayak gimana, karena tapi kan ya pastinya kan apa ya, masih muda, masih bergejolak gitu. Pernah nggak ada di dalam 4 tahun itu hubungan lo yang akhirnya menemukan orang lain gitu selain kalian? Maksudnya ada perselingkuhan orang gitu? ketiga gitu. Oh. Jangan ngomong belum nih gue. Enggak sih. Ntar belum. Enggak sihnya kok kayak nggak yakin gitu loh. Enggak cuy, gue kalau soal orang ketiga sih enggak. Cuma kalau berantem hebat pasti pernah. Berantem mah pasti lah. Iya, apalagi cuman perempuan. kan persoalannya apa? Pasti kan persoalannya kalau nggak materi, uang. Jadi materi uang. Yang orang ketiganya kagak kesebut. Sorry, pasti kan kalau nggak karena orang ketiga, materi. Iya. Of course, pertama-tama uang tuh jadi permasalahan. Pasti ada. Namanya gue perempuan bekerja, pasti ekspektasi gue terhadap laki-laki tuh jadinya tinggi. Ngerti kan? Gue pengennya lebih ini, lebih itu. Dan itu perlu penyesuaian banget loh. Bener-bener bukan hal mudah gitulah. Karena kita juga sebagai perempuan satu sisi mandiri, sisi lain pengen dimanja.
Ya kan? Satu sisi pengen bisa beli ini itu sendiri, sisi lain pengen juga dong dibeliin. Kenapa Anda? Ya benar. Tapi berarti artinya lu berantem karena materi. Awal-awal pernikahan. Semuanya adjustment, semuanya penyesuaian, semuanya adaptasi, dan menurut gua hubungan apapun ya, mau suami istri mau pertemanan, pasti kita ada penyesuaian gitu loh di awal. Berarti gitu. lu bukan tipikal yang cemburuan? Kalau cemburu gua enggak. Enggak gue. Suami lu? Suami gue iya lumayan. Lebih cemburu? Dan lebih protektif, kayak video call mulu tiap nelfon gitu. Kadang gue kayak, ntar dulu ya, lagi kerja. Tapi ada pertanyaan nih ya, kan gue itu bingung ya. Iya. Lu kan, kalau gue sih nggak habis pikir gimana kalau gue berumah tangga harus pisah rumah gitu. Iya. Harus pisah tempat tinggal, apalagi berjauhan terus ketemunya seminggu atau 2 minggu sekali gitu. Nah itu gue tuh nggak bisa tuh kalau kayak begitu. Kok lu bisa? Nah pada saat lu lagi misalnya kepengen gitu, terus lu gimana gitu? Hubungan suami istri? Iya. Nah, langsung aja ya kan. Kan gue masih ketemu ya, Say. Iya, tapi kan berarti nggak intens itu lu berhubungan. Ya masa gue harus tiap hari sih? 2 hari sekali loh anjuran dokter. Nah, dokter lo sama dokter gue beda. Enggak ada. Dokter semuanya kayak begitu. Enggak ada. Anjuran dokter itu yang normal adalah 2-3 hari sekali. Masa? Berhubungan seks ya. Gue rapel. 3 hari berarti sebulan 10. Nah, gue ketemu deh sama laki gue seminggu. Sejam sekali lu jadinya. Enggak, ntar dulu kan Jadi? 10, kan seminggu 7 hari. Nah, utang 3 dong. Ya kan, 3 ini ada yang sehari 2. Aduh. Nah, ada matematikanya loh hubungan suami istri gue. Gitu. Ya sebenarnya kalau ditanya hubungan nggak harus intens juga sih. Beda lah, Bo. Pernikahan setahun sama 4 tahun pasti. Gue mah enggak. Ada berapa lama sih emang yang terakhir? 5 tahun. 5 tahun tetap ya? Sampai tahun kelima hajar, bleh. Iya. Terus lah kalau gue mah nggak ada apa? Nggak ada jeda ya? Sejeda, maksud gue gini loh, gue nggak ada apa tinggal yang berjauhan atau sampai keluar kota berlama-lama kayak gitu, nggak ada gue. Jadi gue nggak habis pikir gitu, makanya gimana caranya kalau suami istri tapi tinggalnya berbeda gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang bisa menjalani yang itu. tahan, Iya. Kan Contohnya kalau suami yang punya tugasnya di luar kota atau apa, mungkin ya harus bisa ya kan? Iya. Bisa karena terbiasa. Betul. Wise banget deh, Selin. Nah kalau misalnya lu udah mulai ketemuan, ya kan? Lu udah lama nih gak ketemuan, terus pas ketemu yang agresif duluan siapa itu? Lu lebih banyak minta apa lu diminta sih? Orang di sini udah boleh keluar belum nih? Ramai banget. Dulu awal-awal gue kayak gitu. Ya Allah, Lu kita yang bongkar nih urusan ranjang. Awal-awal gue kayak gitu, lama-lama enggak. Kayak tadi lo bilang ala bisa karena terbiasa tuh bener cuy. Jadi awal-awal gue kayak kangen, awal-awal tuh ditinggal nangis, aduh FTV banget deh gue. Oke, awal-awal jadi lu yang lebih agresif nih? Iya. Kelanjutannya sekarang suami lu lebih agresif? Iya sih kayaknya. Iya, berarti Gue sekarang... kayak, kamu dulu gak mau, sekarang tuh kamu rayu-rayu aku. Gitu. Tapi sekarang tuh yang lebih sering minta siapa? Minta apa cuy? Ya minta apa? Gue minta duit jajan sama dia. Biasanya kalau istri minta duit jajan, suami minta jatah gitu. Yang sering minta sama aja sih ya. Ya udahlah ya, saling inilah ya. Iyalah. Sehari dia, sehari lu, sehari dia, sehari lu gitu. Iya, kan jatah gue seminggu harus 10 kali nih kata lu. By the way ada artikel nih. Apalagi sih? Fanny Ghazani joget sebelum olahraga, body goals-nya bikin netizen kagum. Aduh. Apa ini salah satu lu untuk apa ya? Gimana ya, agak berpikir lebih untuk mempunyai anak gitu, takut body goals lo berubah atau gimana? Enggak lah, gila lo, gue tuh suka banget anak kecil. Ponakan gue setiap Jumat, Sabtu, Minggu tuh ditaruh di gue 5-5-nya. Karena gue suka anak kecil. Gitu ya? Tapi kayaknya body lo tuh body yang nggak gemuk meskipun lo hamil deh. Amin. Iya. Amin. Turunan lo gimana, nyokap lo? Nyokap gue sih nggak gemuk emang. Iya, maksudnya begitu tapi biasanya. berisi ya, Lin? Berisi ya. Gitu. Tapi kan nggak yang, kalau gue nih hamil, naiknya bisa 20-30 gue. Oh, tapi cepet kan baliknya? Cepet balik lagi. Konsistensi, diet. Kan lu kan kadang-kadang nih di Instagram lu suka nampilin lu yang sering olahraga dengan baju-baju olahraga lo. Nah,
lu tuh menampilkan foto-foto lo yang tampak seksi apa kalau merasa diri lo seksi? Sudah mencapai body goals lo atau masih ada yang kurang? Masih ada yang kurang. Apa tuh? Berotot. Gue pengen banget berotot. Itu sih. Lu kenapa pengen berotot gitu? Kan laki-laki rata-rata nggak suka perempuan berotot. Suami lu suka? Enggak sih. Nah. Gue pernah ya, saking gue kenceng serem Wak, kalau buat gue. Iya, memang banyak yang bilang kayak gitu, tapi gue suka ya, gue pernah ya saking olahraga kencengnya, terus gue dengan bangga yang ngomong kan lagi di mobil, yang lihat nih paha aku udah berotot, kaki gue gini, gitu. Gue ya ampun ini gimana sih, gue pengen berotot dia malah nggak suka. Ya. Jadinya akhirnya lu tidak mau berotot. Udah segini juga udah cakep sih kalau menurut gue. Ya tetap mau, cuman yang nggak sampai kering-kering banget gitu lah. Kan biasanya pada kering banget gitu kan. So, bagus aja, Lin. Masa nggak mau? Ntar lo jadinya nggak main sinetron, lu ditawarin kerjaan lain. Apa tuh? SPG barbel. Ya kan, karena badannya berotot. Barbelnya kakak! Tapi ada bagian tubuh mana yang paling lo suka di dalam diri lo? Tubuh mana? Perut. Lu paling suka bagian perut lo? Nggak tahu kenapa kecil. Suka kecil pinggang lo gitu. Gue tuh paling benci sama perut gue. Ya gimana ya Wak, anak gue 4 gitu. Iya, nah itu dia. Kan beda. Tapi bagian mana yang paling lo nggak suka di dalam? Betis gue, Sally. Karena? Ya Allah, gede banget. Menurut gue sih yang ngeliatnya kagak, biasa aja. Beneran gede banget kan, gue sukanya tuh betis-betis kecil gitu kan. Ya cuma dikasihnya kayak gini, mau gimana gue? Tapi lo pernah ada yang lo tambah-tambahin gitu nggak? Atau lo kurang-kurangin gitu di dalam badan lo? Nggak ada. Nggak ada yang lu tambah-tambahin kurang-kurangin. Pengen gue tambahin pantat deh. Masa sih? Pakai busa aja kali ya? Gue tuh pengen payudara sih. Pengen? Siapa kali aja dia mau endorse, tapi gue juga nggak mau sih di endorse juga, gila lo. Lo masa gede apaan, Selin? Bukan untuk nambahin, tapi untuk ngencengin ya. Gimana ibu-ibu udah nyusuin berkali-kali kan? Masa sih? Iya, abis. Gue jadi liatin mulu dah. Perasaan baik-baik aja. Ya menurut gue mah kagak. Oh ya udah, sama halnya kayak betis lo. Ya udah, ya. Jangan berantem, udah lama nggak ketemu. Baik-baik ya. Jadi lo nggak pernah OP gitu? Belum. Well, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya ya. Ngomongin OP gue jadi langsung mikirin nih. Nih, jadi lo harus balas komen. Lo harus balas tapi nggak boleh ambigu ya balasannya ya. Lo harus balasnya. Gue harus jahat. Menohok. Tapi kan gue bukan tipikal yang suka balas. Balas. Nih. Ya Allah, bodinya. Nah tuh udah pakai ya Allah, Selin. Ya ini kan lu nggak tahu dia ngomenin komentarnya negatif apa positif kan lu nggak tahu. Ya udah lu bacain deh. Ya Allah, bodinya bikin iri, apalah dayaku yang cita-citanya kurus, hobi makan sungguh miris tuh. Positif berarti bukan negatif. Balas. Berarti balasnya positif. Ya terserah lu mau balas negatif juga. Apa terserah lu gitu. Ya Allah, bodinya bikin iri, apalah dayaku yang cita-cita kurus tapi hobi makan sungguh miris. Ya kamu harus rajin olahraga atau apa gitu. Nasehatin gitu. Iya terserah lu. Enggak, menurut lu mau ngata-ngatain juga nggak apa-apa. Ya enggak, ya kalau pengen. Gue juga hobi makan soalnya, yang penting olahraga aja mah gitu. Kalau saran gue, ya Allah aku doain semoga kamu rajin olahraga sehingga walaupun kamu rajin makan kamu bisa kurus. Ya udah. Dia doa kan. Oke, jadi lu doain balik. Oke, next. Aduh kok berat-berat banget sih. Kalau aku masuk surga aku ingin bidadari yang seperti ini Tuhan. Kenapa dia pakai Tuhan sih? Ya kan ceritanya dia berdoa. Lu bilang dah, gue juga pengen pangeran kayak begini gitu. Tadi kan lu doanya bales, gitu. Sekarang lu bales lagi dong doanya yang sama. Aduh, aku tuh nggak bisa mikir. Enggak, tadi kan komen sebelumnya lu balesnya doa sebaliknya. Sekarang lu bales doa sebaliknya. Gue pengen juga pangeran yang seperti Arif Falwani gitu. Gue nggak mau. Nggak adil dong lo berarti. Iya. Kalau aku masuk surga, aku ingin bidadari yang seperti ini Tuhan. Amin aja boleh nggak amin? Ya, amin. Amin. Itu mah ambigu namanya. Next. Kok Fani sekarang jadi suka buka-bukaan ya? Sirik lo! Next. Hidungnya dulu udah bagus, malah digituin. Emang diapain hidung lu? Mau diapain hidung gua? Nih. Emang begitu hidungnya ya? Iya. Next. Aroma ketekmu ya Allah. Wah gila. Aduh, balas. Aroma ketekmu menenangkan hatiku sayang. Ya. Aroma kamu juga Faman Joni gitu dong. Ya. Enggak, Lin.
Aroma ketekmu menenangkan hatiku sayang. Sejak kapan dicium ketek gue? Kali pernah lu lewat mana, di mana, lagi ke mall mana? Nggak usah dibalas, Anin. Ih, nggak bisa lah, balas, ayo. Aroma ketekmu menenangkan hatiku sayang. Cus. Blok aja boleh nggak? Hah? Aroma ketekmu menenangkan hatiku sayang. Kan aku pakai bedak MBK gitu dong. Iya bener juga. Ya udah gituin aja, Pak. Dia bingung lo mau jawab aroma ketek, lo emang ada? Enggak, tau gak, gue tuh setiap mau balas komen gue kayak mikirin perasaan orang nih. Orang kalau ya dia aja ngomong kagak mikirin perasaan lu. Ketekmu menenangkan hatiku sayang. Maaf aku blok kamu ya sayang. Yaudah oke. Kita ada challenge nih sekarang. Jawab cepat. Jadi lu harus sertain juga dengan alasannya. Ya lu harus jawab cepat, nggak boleh pakai mikir. Well, main film atau sinetron? Film. Kenapa? Karena udah nggak boleh main sinetron. Alasannya cuma karena suami lu salah ngomong. Kenapa bilang nggak boleh jadi artis lagi harusnya ya? Ya gila aja. Terus gue kerja apa, Lin? Kira-kira kerjaan apa yang cocok buat gue, Lin? Lah, maksud gue ya kan kalau main sinetron sama main film sama waktunya juga kita harus standby mulu di lokasi. Tapi bedanya kalau film, kita pernah main film bareng, inget nggak? Baru ya? inget. Kutukan Suster Ngesot. Oh ya. Gak usah lu kasih tau aja dulu, ntar kita Tolong yang tadi di bip ya. Itu kalau film kan paling kayak sebulan, 3 minggu. Kalau sinetron kan kita kontrak mati seumur hidup. Iya apa enggak? Iya. Nggak seumur hidup juga sih. Iya, maksudnya ya, sampai sinetron sampai tuh sinetron basi sendiri. Sampai tuh sinetron basi atau karakter kita udah nggak bisa berkembang. Bener. Kan antara itu aja. Oke. Nah, ada 2 pilihan nih. Jadi artis atau ibu rumah tangga? Jadi artis atau ibu rumah tangga? Kenapa harus milih? Ya, harus milih. Artis yang menjadi ibu rumah tangga? Gak bisa. Misalnya suami lu nih, gue suami lu, gue nanya sama lu pilih jadi ibu rumah tangga atau artis? Lalu ngapain jadi laki gua sih, Mas? Nggak nyari ribut laki gua kalau kayak gitu mah beneran. Lah enggak, pilih salah satu. Misalnya lu harus milih salah satu nih. Tuh laki gua nggak kayak gitu ya. Ya udah pilih aja. Ya udah deh karena udah nikah nih, Lin. Aduh, gue nggak suka deh milih kayak gini. Kalau gue mah tahu nih gue jawabannya. Artis. Hah? Artis. Oke. Nggak bawa dompet atau nggak bawa handphone? Nggak bawa dompet. Bisa banking hari gini, gila deh. Bener. Ngebohongin orang atau dibohongin orang? Dibohongin orang. Kenapa? Karena gue itu nggak bisa hidup dengan rasa bersalah. Oh, jadi lu bukan tipe lu orang lurus aja gitu? Jadi gue lu seumur hidup lu masa nggak pernah ngebohong? Pasti pernah, dan gue menyesal. Iya, semuanya juga menyesalnya belakangan lah setelah dilakuin. Nah, betul. Kalau awal mula namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Nah, betul. Nah, itu dia yang gue nggak mau. Jadi, rasa lu mencoba untuk tidak membohongi orang? Iya. Karena rasa bersalah itu, Lin, yang gue nggak sanggup. Kayak, aduh, dia jadi sedih kek, atau dia jadi marah, atau jadi dia kecewa. Itu tuh yang gue nggak bisa keingat-ingat terus sama gue. Oke, selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuhin. Sama hal seperti dibohongin? Gue nggak mau ngerasa bersalah. Pernah tapi? Diselingkuhin? Pernah. Sama? Bukan dari yang sekarang, mantan gue. Mantan siapa? Jangan deh. Enggak. Udah punya jalan hidupnya masing-masing. Pakai rok ketat atau pakai celana ketat? Celana ketat. Soalnya dudukku sembarangan, Nin. Ngangkang bener. Berisik atau diem-diem? Ih, nakal. Diam-diam. Berarti suaranya nggak dikeluarin ya, lebih kayak gitu. Operasi dada atau operasi bokong? Bokong. Gue tadi ngomong. Ya udah ya. Pantat gue rata banget, guys. Cium atau peluk? Peluk. Kenapa? Karena gue lebih suka kayak hangat gitu loh, kayak bener-bener kulit ketemu kulit. Kayaknya kalau cium tuh terlalu intim menurut gue. Gitu, gue sih suka dua-duanya. Kalau lo harus milih? Kalau gue langsung aja. Mampus nggak sih? Berduaan suami di rumah atau berduaan suami di hotel?
berduaan suami di hotel karena di rumah gue banyak kucing. Lah kenapa? Repot gue mikirin kucing gue ini sakit, ini pala gue pusing. Di kamar lo berarti lo tidur sama kucing gitu? Yes. Nah kalau lo lagi berhubungan sama suami, kucing lo pernah ada yang naik kasur gitu? Apa? Ya pasti ada lah kayak gitu-gitu. Nah terus gimana? Kalau dia pengen ngeliatin lu gitu? Ya, iklan dulu bentar. Turunin ke bawah. Namanya juga tidur sama kucing. Cepet atau lambat? Ya, lu tepuk tangannya tangan. cepet atau lambat? Cepat. Oh lu suka yang cepet? Tepuk tangannya. Capek tepuk tangan lambat-lambat. Tapi menikmati loh. Menikmati setiap tepukannya itu kayak Mampu. Gitu ya? Enak ya? enak aja. Lu lebih suka agresif atau pasif? Agresif. Lu yang agresif. Siapa ya? Enggak. Maksudnya lebih suka agresif. Ya. Elunya? Wow. Biar mendominasi gitu Oh, loh. benar-benar. Di bibir apa di leher sih? Hah? Ya Allah. Leher aja nih kayak pakai kalung gini kan lah. Pakai kalung enaknya di leher, masa kalung di bibir. Oh, Allah. Terus durasi lama atau cepat? durasi cepet aja. Kok gitu? Lama-lama ya iklan. Enggak juga. Masa sih? Jadi lu lebih suka yang cepet? Lu? Kalau gue yang standar. Ya, lagi-lagi. Standarnya gue sama standar lu beda. Oke, standar lu gimana nih? Ajarin dong. Ya, standar-standar aja lah. Gue kayaknya harus banyak berguru nih. Tapi di dalam apa di luar? Di dalam lah, di luar panas. Iya sih, suka hujan kadang-kadang ya, lagi musim Ember. mendung. By the way, lu sekarang tuh lagi ada project apa sih nih? Nggak ada. Beneran? Project, misalnya Makanya- lu pengen nyanyi, tadi kan gue denger katanya lu mau nyanyi, ngajakin nyanyi apaan sih? Agak, itu si boy bercanda. Gue kan pengen nyanyi dangdut, gue pengen jadi backing vokalnya gitu. Pas jadi- ya nih? Nggak ada, gue nggak pengen, maksudnya nggak ada nyanyi. Sebenarnya sinetron ini kenapa tadi gue bahas, karena kemarin udah ditawarin sinetron nih. Jadi beberapa kali gue ditawarin sinetron, tapi tetap aja laki gue cuma ketawa doang jawabannya. Karena dia nggak tega ngomong enggak, tapi nggak mau ngomong iya gitu. Jadi lu aja yang mengerti gitu ya? Iya, jadi gue, oh ya udahlah nggak usah gitu. Ya sementara ini gue cuman ya jalanin konten aja sih, ya YouTube, ya Instagram. Iya Gitu. ya, yang penting nurutin kata suami. Karena ridho suami, ridho istri, begitu juga sebaliknya ya kan? Iya, ridho Ya, Allah. semoga juga. lancar-lancar deh ya, semoga hubungan rumah Amin. tangga semakin harmonis, berkas semuanya. Amin. Mainnya jangan cepat-cepat ya, harus dinikmatin semuanya ya. Setiap tepukannya. Setiap tepukan itu ada suaranya ya, jadi harus dinikmatin gitu. Well, thank you Fani. Sama-sama, Lin. Makasih Nanti ya. kalau ke Bali gue mampir-mampir ya. Harus. See you di iPods lagi. Bye. Dah.